Shalom, selamat hari Minggu kepada segenap jemaat terkasih dimanapun Anda. Apa kabar? Puji Tuhan, dahsyat, luar biasa, yes. Tuhan Yesus baik. Ya, saya percaya semua jemaat dalam kondisi sehat, kondisi semangat, dan tetap di dalam Tuhan. Amin? Amin. Saya akan membacakan warta kita pada hari ini. Warta yang pertama, ibadah pada hari ini masih akan dilakukan secara online. Karunia Roh, ya, itu adalah tema kita di bulan ini dan menjadi pemberitaan firman Tuhan pada hari ini juga. Kita ajak segenap keluarga di rumah untuk boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan secara online. Warta yang kedua, Youth. Ya, bagi Anda Youth yang di rumah, ikuti ibadah kaum muda pukul 11 siang pada hari Minggu melalui aplikasi Zoom. Warta ketiga, kelas pendalaman Alkitab akan diadakan kembali setiap hari Senin dan Kamis pukul 18.30. Bagi jemaat-jemaat yang rindu untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan, ayo bersama-sama bergabung ikuti kelas pendalaman Alkitab. Warta berikutnya, doa berantai. Bagi kaum muda dan kaum ibu, doa berantai dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Bagi kaum bapak, kita akan berdoa bersama-sama setiap pukul 7 malam. Mari kita satukan hati berdoa untuk pergumulan pribadi, keluarga kita, bagi jemaat-jemaat, dan bagi pemerintah, serta tim medis. Dan juga kita berdoa agar pandemi ini boleh berlalu dari kami. Warta berikutnya, bagi jemaat-jemaat yang membutuhkan waktu untuk konseling atau dukungan doa, silakan menghubungi Gembala Sidang maupun hamba-hamba Tuhan pada nomor yang tertera. Demikian warta kita pada hari ini. Tetap di rumah, tetap sehat, dan tetap semangat selalu di dalam Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang diberkati. Berjumpa lagi bersama-sama dengan kami tim Christian Worship Gereja GBI Immanuel. Dan kesempatan kali ini kami akan sama-sama mengajak Bapak Ibu untuk masuk dalam penyembahan, pujian, untuk menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Mari kita akan angkat sama-sama satu buah lagu, Benteng Hidupku. Ku gentar
kasih setia Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Haleluya.
Amin. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Allah. Sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Allah, mari kita naikkan satu pujian. Pujian syukurku. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Bila sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu, beri kami hati yang bijaksana untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
segala tipu muslihat iblis apapun itu bentuknya yang coba-coba mengganggu kami. Kami halaukan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tentu pada saat ini kita masih berada di rumah. Untuk beberapa waktu yang lalu, tentu kita akan berkata bahwa kapan akan berakhir virus corona, agar kita boleh bertemu dan beribadah bersama dengan sukacita, damai, sejahtera, dengan tidak ada kendala oleh berbagai-bagai penyakit ataupun virus. Minggu-minggu yang sudah lewat, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, bahwa kasih karunia Roh Kudus dalam kehidupan kita sangat berarti. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masa-masa sulit seperti ini kita butuh yang namanya karunia Roh Kudus. Yang dimaksudkan karunia Roh Kudus, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah sebagaimana Tuhan memberikan segala sesuatu bagi kita untuk kebaikan kita, supaya kita mampu menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi. Maka tidak heran dan hal yang sangat wajar, bahkan yang sangat penting saya katakan, kita Gereja Penyebaran Injil Immanuel Bandung mengangkat tema karunia Roh Kudus. Segala sesuatu yang kita capai dengan kekuatan kita tentu sifatnya sementara. Tapi segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan itu berguna, bermanfaat di masa sekarang ini, masa yang akan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu karunia Roh Kudus. Andai kata pun kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berhasil di dalam segala usaha kita, di dalam segala pencapaian kita, karena kekuatan kita, karena seolah-olah kita cerdas kalau kita katakan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita memiliki skill yang bagus, semuanya akan menjadi sia-sia kalau kita tidak persembahkan untuk Tuhan. Adapun kita yang diberikan oleh Tuhan berbagai-bagai jenis karunia, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan karena kita sukses dengan pencapaian kita karena kekuatan kita. Bukan karena, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehebatan kita. Dan bukan pula, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena kegagahan kita, kecantikan kita. Tapi itu semua oleh karena anugerah Tuhan.
karunia Tuhan. Kalau kita hidup, tentu tidak ada satupun di antara kita yang sempurna. Tentu kalau ditanya satu persatu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita akan berkata, kita semua orang yang berdosa, orang yang bersalah. Dan hal itu hal yang wajar kita sebagai manusia. Tetapi Tuhan memandang bahwa hal yang seperti itu kita harus berbalik kepada Tuhan ke jalannya yang benar. Maka dari itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada jalan yang lain. Dari segala usaha kita untuk meraih supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, itu akan menjadi sia-sia kalau bukan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengandalkan kekuatan yang Tuhan berikan. Bahkan saudara, jikalau kita menganggap diri kita ini bisa selamat bukan daripada Tuhan, itu adalah sia-sia. Itu sebabnya Allah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal atau masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu bukan hasil daripada usaha kita, itu adalah kasih karunia. Pentingnya kasih karunia buat kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, letaknya di sini. Karena bagaimanapun juga semua kita sebagai anak-anak Tuhan menginginkan, bahkan merindukan supaya kita kelak diam bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal 5. Saya akan bacakan ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima, di mana Alkitab membuat perikop hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Ini di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jelas bahwa firman Tuhan berkata, kita dibenarkan oleh karena iman. Dan itu bukan hasil usaha kita, tetapi itu adalah kasih karunia yang Allah anugerahkan kepada kita melalui putranya, anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang kita percayai sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bersyukur atas karunia-Nya. Kita harus bersyukur atas anugerah-Nya. Sebab berharga di mata Tuhan bagi orang yang percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, kita harus melihat bagaimana karunia Roh Kudus bekerja atas hidup kita. Sebagaimana Tuhan sudah memberikannya kepada setiap orang yang percaya dan kepada setiap orang yang meraih karunia Roh Kudus itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan bagi setiap orang yang percaya,
Tuhan akan berikan karunia itu, saudara. Alkitab berkata di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan karunia-karunia ini akan diberikan kepada mereka yang percaya dan kepada mereka yang mau meraihnya, saudaraku. Oleh sebab itu, karunia ini jangan disia-siakan. Alkitab berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 dan seterusnya, firman Tuhan berkata, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Pentingnya karunia Roh Kudus ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita, yaitu untuk menjadi kebutuhan kita bersama dan untuk memajukan kepentingan bersama, bukan atas nama pribadi, bukan atas nama kepentingan sendiri. Maka sebab itu, saudaraku yang kekasih, perlu kita pahami kebenaran firman Allah, supaya apa yang Tuhan berikan ini kita kembalikan untuk hormat, pujian, dan kemuliaan Tuhan. Jikalau kasih karunia yang Tuhan berikan hendak kita pergunakan untuk kepentingan kita sendiri, maka saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu akan menjadi buruk di kemudian hari, jikalau kita membuat karunia ini menjadi tujuan hidup kita demi memajukan ataupun mementingkan kepentingan pribadi. Sebab Alkitab berkata bahwa kasih karunia ini untuk kepentingan bersama dari roh yang sama, yaitu roh yang diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kekasih, bahwa firman Tuhan ini mengatakan supaya kita menghargai kasih karunia. Kasih karunia yang Tuhan berikan demi kepentingan kita bersama dan bukan kepentingan pribadi. Dan ketika kita melihat bagaimana, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan karunia itu bagi kita. Ada karunia untuk saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan berkata-kata dengan hikmat. Dan ada karunia, saudaraku yang kekasih, berkata-kata dengan pengetahuan. Dan ada karunia untuk kita beriman. Dan ada karunia untuk menyembuhkan. Dan ada pula, saudaraku yang kekasih, karunia untuk mengadakan mujizat. Karunia, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk bernubuat. Dan karunia membedakan bermacam-macam roh. Dan karunia berkata-kata dalam
bahasa roh. Dan semua karunia yang Tuhan berikan ini adalah, sekali lagi saya mau sampaikan, untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan seluruh jemaat Tuhan. Dan tidak ada satupun yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita membanggakan diri atas karunia yang Tuhan berikan itu. Kalau kita lihat di dalam Bilangan pasal 22 ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya lah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi ayat 22, bangkitlah murka Allah ketika ia pergi dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Nah, ayat 23, ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkan kembali ke jalan. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya kepada tembok sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Ayat yang ke-27, melihat malaikat Tuhan, ya, meniaraplah keledai itu dan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah Bileam, lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkat. Ayat yang ke-28, ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kau lakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-29 dilanjutkan, jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku, seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Ayat 30, tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya tidak. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lompat ke 2 Petrus pasal 2 ayat 16. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Bileam sesungguhnya untuk kepentingan atau kebutuhan bersama buat orang-orang yang percaya, buat orang-orang pilihan Tuhan, buat orang-orang yang takut akan Tuhan. Tetapi ketika ia berpihak kepada raja yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka beberapa kali Alkitab berkata 3 kali. Lihat, 3 kali Tuhan peringatkan melalui kuda keledainya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi, 3 kali ia diperingatkan oleh Tuhan melalui keledainya, supaya jangan pergi untuk mengetuki bangsa Israel. Tetapi ia, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa Bileam ini bebal, saudara yang dikasih. Kenapa? Ia mau mengikuti perintah raja yang tidak takut kepada Tuhan. Padahal ia sendiri adalah orang yang dikaruniai Allah, orang yang dikaruniai Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang baik untuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini akibat daripada lalai mempergunakan karunia Roh Kudus. Oleh sebab itu, apapun yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, kita hargai itu, kita jaga itu. Bukan untuk kepentingan kita pribadi, tetapi untuk kepentingan umat Tuhan. Itu sebabnya pentingnya kasih karunia bagi kita umat Tuhan, supaya kita satu dengan yang lain menghargai. Yang satu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada karunianya untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Yang lain Tuhan berikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Yang lain lagi diberikan Tuhan untuk karunia mujizat, karunia menyembuhkan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya itu untuk kepentingan membangun umat Tuhan. Dan karunia tersebut, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak serta-merta kita dapatkan. Tetapi itu melalui proses. Sama seperti Markus pasal 1 ayat 4. Saudaraku, di mana Yohanes pernah berkata, bertobatlah dan berilah dibaptis untuk pengampunan dosamu. Maka ketika
kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, telah diampuni oleh Tuhan, maka kita akan mendapatkan, bahkan layak menerima karunia roh tersebut. Supaya kita dapat membangun satu dengan yang lain. Demikianlah karunia yang perlu kita jaga. Saya percaya bahwa di antara kita, umat Tuhan, ada yang dipercayakan oleh Tuhan karunia berkata-kata di dalam bahasa roh. Dan tentu kita tahu bahwa karunia berkata-kata dalam bahasa roh ini lahirnya pada waktu Yesus mengatakan, tinggallah beberapa saat lamanya di dalam loteng Yerusalem, hingga pada saat nanti aku memberikan Roh Kudus atasmu. Maka ketika itu Tuhan memberikan Roh Kudus bagi setiap mereka yang tinggal di loteng Yerusalem. Semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa-bahasa asing. Dengan demikian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh, supaya kata-kata yang diucapkan oleh setiap orang yang ada di situ dapat dipahami dan dapat dimengerti, sehingga lewat daripada penafsiran bahasa roh ini yang ada di situ, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dapat mengerti dan dikuatkan, diteguhkan oleh karunia roh. Kita berkata bahwa karunia roh ini akan menjadi sangat berarti bila itu berbuah. Dan buah roh, ya, akan menjadi bagian kita ketika kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki karunia. Galatia pasal 5 ayat 22 berkata, saudaraku yang kekasih, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jikalau ada orang yang memiliki karunia, tapi kita kadang-kadang merasa bahwa benar enggak ya kalau karunia itu berasal dari Tuhan, maka kita akan tahu orang tersebut, ya, dia memiliki karunia yang dari Tuhan, terlihat dari buah. Buah yang dimaksudkan dalam hal ini ialah sama seperti yang dikatakan oleh Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 tersebut. Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan bahwa, ya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang perlu kita terapkan di dalam hidup kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan. Supaya setiap kita yang memiliki buah roh kita lakukan, maka kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada kita tidak menjadi sia-sia. Dan semua menjadi hormat dan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, saya mau katakan bahwa kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita tidak akan pernah menjadi kekal jikalau kita menggunakan atau, ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalaikan, ya, apa yang Tuhan
berikan kepada kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maksudnya karunia Roh Kudus yang Tuhan percayakan kepada kita itu tidak akan pernah menjadi abadi jikalau kita tidak menjaga seutuhnya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh supaya apapun yang kita dapatkan dari Tuhan, kita berikan untuk hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu pentingnya. Karena Tuhan tidak ingin apa yang kita terima dari Dia, kita sia-siakan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab pernah berkata bahwa manusia itu sebenarnya hanya seperti rumput atau seperti uap, sebentar ada, kemudian sirna. Tetapi apakah manusia itu sehingga Tuhan mengangkat kita menjadi biji matanya? Kok spesial banget, kok berharga banget? Itu karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Tuhan ingin, saudaraku yang kekasih, kita harus berbalik kepada Tuhan. Supaya setiap apapun yang kita terima daripadanya, ya kita kembalikan dengan perlakuan kita, dengan perbuatan kita, dengan sikap kita yang terbaik. Kita berikan persembahan, kita berikan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan, saya tidak panjang lebarkan, tapi saya percaya bahwa apa yang kita terima hari ini adalah bukan karena hasil usaha kita, tapi semua hanya oleh kasih karunia Tuhan. Di dalam Daniel pasal 12 ayat 3, firman Tuhan berkata, ayat yang terakhir, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Sekali lagi saya akan baca. Orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Engkau seperti bintang di mata Tuhan. Walau jauh tetap bercahaya. Walau kadang menghilang di depan matanya, tetapi tetap ada. Hampir tak mungkin dimilikinya, namun tak dapat dilupakan. Dia menghampiri kita yang tidak layak dihampiri. Dia mengangkat kita hanya belas kasihan. Kita diangkat serupa dengan dirinya. Sehingga Nabi Daniel berkata demikian. Saudara, firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, ketika kita membangun hubungan kita bersama dengan Tuhan, baik lewat doa, lewat penyembahan, lewat pujian kita, maka Tuhan ada di dalam kita. Dan kita berada di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jikalau sebuah lampu ditaruh di jalan yang sepi dan gelap, selama lampu itu masih terhubung dengan aliran-aliran listrik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka lampu itu bercahaya. Tapi ketika lampu itu tidak terhubung lagi dengan aliran listriknya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka lampu itu akan menjadi padam.
Demikian kita anak-anak Tuhan. Selama kita terhubung dengan Tuhan, selama kita membangun hubungan doa kita kepada Tuhan, selama kita masih membangun pujian kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, maka Tuhan tetap ada di dalam hidup kita. Dan kita akan menjadi cahaya, dan kita akan menjadi terang, dan kita akan menjadi suratan terbuka, dan kita akan menjadi garam dan terang dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangunlah terus hubungan kita dengan Tuhan. Sama seperti Daniel katakan, saudaraku. Kita adalah orang-orang yang bijaksana itu. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka kita akan bercahaya. Dan setiap orang akan melihat kita. Dimanapun kita berada, kita akan menjadi berkat. Kita akan menjadi kesaksian bagi tetangga kita, lingkungan kita, keluarga kita, dimanapun kita berada. Selama kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita tetap bercahaya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami telah mendengarkan kebenaran firman. Tuhan yang senantiasa memimpin kami. Bimbing kami, ajari kami Roh Kudus, agar kami menghargai apa yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Berharga di mata-Mu hidup kami Tuhan, ketika kami bersama dengan Engkau. Jikalau sebentar kami selesai ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, bukan berarti kami sampai di sini ya Tuhan. Tapi kami rindu Roh-Mu yang kudus yang memberikan pengetahuan dan ilham bagi kami supaya kami dapat pahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Supaya firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Agar kami mampu ya Tuhan untuk menjalani hidup ini. Sebagaimana saat-saat ini yang dapat kami jalani bukan karena kekuatan kami. Tapi oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Ajari kami untuk menopang, menolong satu dengan yang lain Tuhan. Agar kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua. Berkati gembala sidang kami. Berkati seluruh keluarga besarnya, anak cucu dan mantunya, seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Berkati juga bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Pejabat-pejabat kami. Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah bangsa kami dapat dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Jikalau sebentar ya Bapa, kami akhiri ibadah kami ini. Kami rindu Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Bapa, Kau berkati setiap umat-Mu di tempat ini. Berkati dengan berkat sukacita. Berkati dengan berkat damai sejahtera. Berkati dengan berkat ketenangan. Berkati dengan berkat ketentraman. Berkat perlindungan, berkat kasih sayang. Berkat kesehatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Berikan kami keberanian untuk kami menyaksikan cinta kasih Tuhan. Supaya kami boleh menjadi berkat ya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami sebelum kita terima berkat Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau demikian halnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terima berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.